Selamat siang teman-teman semua. Kayaknya udah pada lapar. Sebenarnya sih saya tuh sudah lihat juga di grup kan, pengumuman susunan acara. Susunan acara ada live music, terusan stand up comedy, tapi tidak ada nama saya. Terus kemarin siang nih, ketua panitia nih, dokter Gita nih, nyari saya, terusan dia bilang, "Dok, siapkan materi." Materi apa? Emang saya ada ngisi, manajer saya bilang nggak ada orderan tuh. Siang cuma ngisi di kelurahan, terus sore malam di GWK. Jadi acara puskesmas nggak kedaftar nih. Di DM IG official saya juga pada masuk. Ya maksudnya nanti yang penting cocok harga. Jadi ya. Ya maklum lah, agak-agak itu ya. Agak iya kan. Stand up comedy berasal dari 3 kata ya. Ya, stand up dan komedi. Stand artinya berdiri, jadi komikanya berdiri. Kayak saya sekarang ini kan, orangnya berdiri, bukan yang lain kan. Kalau up artinya hal-hal yang kira-kira menggelitik, berita-berita di seputar kita itu kita besar-besarkan gitu kan, kita jadikan topik kan. Terusan komedi ya jadi lelucon, lucu-lucuan gitu ya. Jadi kalau orang yang serius sementara boleh minggir dulu lah, karena kan nanti biar nggak baper gitu kan. Boleh lah kalau memang suka serius, boleh ke aula misalnya buat instrumen apa? Iya, meditasi 5 bab misalnya boleh ya. Gitu. Terusan saya sih ini stand up comedy ini maksudnya apa benar teman-teman suka sama stand up saya, atau memang akal-akalan supaya saya nggak nyanyi aja? Masalahnya dari tahun ke tahun sebenarnya ya, buat acara tuh sebenarnya harus surprise. Misalnya nih 2 tahun lalu saya kan maunya nyanyi, tapi akhirnya stand up, mau lucu gitu kan. Terus kalau sekarang katanya stand up, kita jangan stand up, gimana kalau saya sulap aja? Mau sulap? Tapi saya nggak bisa, jadi saya stand up aja. Ya, terus jadi kemarin sore karena ada tugas dari ketua panitia harus buat materi, terpaksa lah di rumah sambil duduk-duduk santai samping kolam ya kan, ngeteh-ngeteh cakep ya kan, mulai ngambil kertas sama pensil mau buat materi gitu. Nah, saking beruntungnya memang sih punya istri perhatian gitu kan ya. Dilihat kok kayak pusing suaminya kan, mulailah dipijet-pijet kepala saya ya kan, pijet-pijet kepala. Terus dia bilang gini, "Duh, kok seneng banget ya, beruntung banget kamu nih punya istri, mijetin kepala pasti enak." Terusan gitu, kalau dulu dia nanya sebelum punya istri siapa dong yang mijet? Saya kok itu apa namanya, sebelum punya istri nggak pernah pusing. Langsung kertas tuh saya dipakai pukul kertas gitu kan. Saya pungut lagi, dapat materi 1, ini udah saya sampaikan. Jadi menurut orang tua saya dipesankan nggak boleh ngomongin orang di belakang, ya kan? Boleh ngomongin orang di belakang nggak bagus. Jadi sekarang saya berbuat baik, saya ngomongin orang di depan, pakai mic lagi, pakai sound system, kedengaran kira-kira 2 Banjar lah. Jadi siap-siap aja, ya kan? Yang namanya muncul ya nanti, ya seperti saya bilang tadi, nggak boleh lapar. Teman-teman saya lihat sering banyak yang nonton film horor ya. Tapi saya agak-agak bosan sama film horor karena gimana ya? Kayaknya adegannya gitu-gitu aja kan. Misalnya nih saya berdiri di sini, terus pasti kan setan muncul di belakang kan gitu kan. Setan muncul di belakang, habis itu teman kita di depan, dia bilang, "Kata setan," gitu kan. Dia kabur, wah lari gitu.
sekali-sekali diubahlah scene-nya tuh harus berubah. Misalnya saya berdiri sini kan gitu, teman kita yang di belakang misalnya siapa Dokter Dewi misalnya gitu, setannya dari depan ya kan, setannya teriak ada Dokter Dewi, setannya kabur. Ya karena semua fokus sama kado jadi ya. Jadi sebenarnya saya jadi tim ketua SPI, terus anggotanya yaitu beliau itu memang saya lumayan beruntung lah ya. Jadi sangat kuat kalau beliau itu ya, saking kuatnya ya. Malah ketuanya yang ditegur sama anggota. Kalau nggak percaya lihat grup. Bener dong. Grup WA isinya teguran semuanya. Teguran semua isinya kan. Anda saya somasi. Ya itu udah makanya kan. Baru bangun sudah banyak. Belum lagi ada pengumuman gitu kan. Aku nggak pernah nih, saya nggak pernah baca pengumuman tuh sekali, pasti belakang-belakang. Kan toh juga nanti direvisi. Grup kebun taman gitu kan. Udah diatur revisi. Apa revisi ya kan. Sampai pakaian hari ini aja ya kan. Tadinya udah batik sama enggak kan. Revisi lagi. Yang tengahnya ya saya pakai baju hitam aja biar enggak mengira. Ngomong-ngomong grup WA, judul grup sama isinya tuh paling enggak kan harusnya menggambarkan lah ya, judulnya apa, isinya apa kan. Judulnya info penting ya kan. Saya scroll gitu. Penting, nggak penting, nggak penting, nggak penting, penting, nggak penting, nggak penting, nggak penting, nggak penting, nggak penting. Banyak nggak pentingnya daripada penting. Jadi nggak menggambarkan lah gitu kan. Maksudnya nggak penting, nggak penting, nggak penting, banyak nggak penting. Yang kedua, PNS ceria. Tapi belakangan saya lihat nggak ceria lagi. Kayak lampu merah. Belok kiri jalan terus. Si A left, si B left, si C left. Tinggal si D aja. Saya. Si D siapa deh? Saya. Oh, jadi harusnya kalau di grup itu informatif, disiplin, kata nilai apalah yang baik untuk kita sebagai staf puskesmas ya. Misalnya nih, apa nih? Ya kan, jadi absen wajah misalnya nih kan tentang disiplin pegawai nih. Harusnya dari dulu tuh saya pinginnya kan, sekarang tuh kan oke, sudah scan. Harusnya tuh ya biar lebih semangat kan. Oke, sudah kajian, sudah tunjangan, sudah rimun gitu harusnya ya kan. Ya, artinya harus disetting lah sedikit tuh. Terus suatu saat pernah lah saya pagi-pagi kan biasa datang agak pagi ya, ada pasien lah sudah nunggu gini-gini kan. Terus dia nanya, "Bang, Pak, kalau pegawai puskesmas habis absen kok pergi hilang lagi?" Saya sebagai ya anggota institusi ini kan harus menjaga marwah dong. Iya kan, harus menjaga marwah mah. Gimana nih pertanyaannya seperti ini nih? Ya saya jawab, Pak, dia itu rekan sedang tugas luar gitu kan, P3K gitu kan. Terus saya udah tahu nih dia bakal nanya apa lagi. Sebelum dia nanya, saya udah tahu. Jadi saya duluan sagrap lagi. Gini Pak, jadi P3K-nya itu adalah penanaman apa padi, sawah, ladang, apa di bakau gitu, saya juga kurang tahu gitu kan. Yang penting dia harus becek-becekan, makanya tadi dia absennya celana pendek. Jadi begitulah usaha saya untuk menjaga marwah dari institusi ini gitu. Siapa itu? Siapa itu? Tapi ngomong-ngomong gitu, maksudnya teman sejawat ini waktu ini lo rapat lo, rapatnya lebih lo dari jam 2. Teman-teman habis absen kan kembali lagi tuh, beliaunya menyampaikan tapi saya dengar apa? Sepi, yang rapat sepi, habis ngabsen pulang. Itu harus dibuatkan sistem lah gimana caranya supaya kayaknya jumlah ASN ditambah non ASN tuh harusnya ruang rapat tuh penuh dan hampir-hampir roboh gitu loh. Tapi selama ini tuh kok bisa saya 2 kursi, 3 kursi gitu kan, sampai suara-suara
tuh kedengeran ya kan. Suara apa tuh ini itu? Dari dulu kan saya udah bilang tuh kalau pasiennya nunggu, mesin antriannya tuh harusnya otomatis lah, pemanggilannya tuh merdu gitu. Jadi dari pagi pasien itu sudah merasakan nyaman. Ting tung tung tung. Nomor antrian 1, silakan menuju loket. Gitu kan. Kalau sekarang kan C1, C1, C1. Jadi kan belum apa-apa pasiennya, belum juga berdiri gitu udah. Jadi harusnya pasien pengunjung tuh ditempatkan ya artinya jangan petugas tuh merasa superior gitu, nggak boleh ya. Jadi pengunjung jangan inferior gitu, tapi kita sebagai petugas harus elegan ya, memberi penjelasan dengan jelas sehingga pasien itu nyaman dan ya itu ya merasa terlayani lah di puskesmas. Kemudian setelah dia loket, datanglah dia ke poli kan, lihat kapan lagi depan poli. Itu juga pas sudah sempat saya sarankan juga kan, nggak ada namanya tapi tulisannya ada gitu kan, giliran namanya ada di sini tidak ada gitu kan, pasiennya bingung kan. Tapi belum bingung dia, masuk ke ngintip ke poli, lihat jam 8.15 petugasnya nggak ada. Itu yang buat kadang-kadang pasiennya bingung gitu, hendaknya kapan tapi keberadaan petugasnya juga ternyata belum sampai jam 8.15. Kita sebagai petugas medis tuh harus dibekali dengan pengetahuannya sehingga kita bisa menjelaskan kepada pasien apa-apa yang dia perlukan informasi. Misalnya nih di pos vaksin gitu kan, dari awal sampai akhir coba berubah-ubah kan, vaksin ini pasangannya ini, habis itu ini expirednya ditambah gitu kan. Kok dari mana tuh bisa expired ditambah? Kalau teman-teman di meja 1, meja 4 sudah bisa menghandle, biasanya sih saya jadi dokter screening agak santai. Tapi kalau udah pertanyaannya mulai susah, nah, coba sama Pak Dokter aja gitu. Kayak waktu ini tuh pernah tuh. Jadi dia ngantar orang tuanya, pasien lansia, dia tanya, Pak Dokter, ini pasiennya vaksinnya aman nggak sebenarnya? Karena apa? Di desa sebelah Pak Dokter, paginya tuh divaksin, sorenya langsung meninggal. Gimana Pak Dokter? Oh, saya sebagai seorang tenaga medis harus menjelaskan ya kan, kok bisa vaksin pagi, sore meninggal. Tapi ya itu ya, saya tetap tenang ya. Saya bilang gini, oh wajar Pak, paginya divaksin, sore meninggal wajar. Yang tidak wajar itu kalau paginya meninggal, sorenya divaksin, itu baru nggak wajar. Tapi kan bisa aja kan, zaman sekarang kan belajar kebatinan kan, siapa tahu kan di dunia sana minimal masuk surga booster 3 gitu kan, bisa aja. Jadi keluarganya minta si vaksin almarhum supaya bisa nanti apa tahu dimintain sana sertifikat vaksin sudah sudah ada. Secara administrasi masuk akhirat. Nah, dari tadi kelihatannya lomba-lomba juga lumayan meriah lah ya, lumayan meriah lomba kebersihan ruangan, kemudian taman kebun ya. Itu efeknya nanti pada saat akreditasi puskesmas kita ini sudah lebih indah lah daripada sebelumnya gitu kan. Tapi saya lihat animonya ya gitu deh ya. Ya sedikit servis dikit-dikit lah. Satu-satunya lomba yang pernah saya lihat teman itu semangat ya mengikuti. Ada yang masih ingat? Lomba apa di puskesmas ini? Yang teman-teman tuh mengikuti dengan sangat semangat. Gak ada ingat? Lomba ngumpulin BCP Abrahan pos Covid. Gitu. Semangat banget teman-teman. Saya segini gitu kan. Cuman ada anehnya. Kalau lomba tadi kan diumumin tuh pemenangnya. Kalau yang tadi tuh pemenangnya sembunyi. Gitu kan. Pemenangnya nggak tahu siapa yang menang. Saya juga penasaran pemenangnya siapa tuh, pengumpul BCP Abrahan pos web Covid terbanyak. Saya masih penasaran sampai sekarang. Itu. Kemudian yang terakhir nih, kalau kepemimpinan yang dulu kan dari Pak Kapus itu kan kalau nggak di ruang Kapus ya di aula, kalau nggak ruang TU, ruang staff gitu kan. Kalau sekarang kalian nggak nemuin di keempat ruangan tersebut, jangan kecil.
mungkin di poli umum ada turnamen nanti. Oh Pak Demin tepuk tangan langsung tahu. Pak Demin apa aja programnya dan kestrat sudah dioper. Yang catur dioper ke Melani. Pada saat masa-masa genting biar Melani pengumuman ada turnamen poli umum. Jadi kita bisa relax lah habis. Kira-kira itu saja dari saya. Selamat tahun baru untuk semua teman-teman di Puskesmas Kuta Selatan. Semoga dengan momentum tahun baru ini kita bisa melakukan penataan lebih baik lagi, baik dari intern kita maupun hubungan-hubungan ekstern, sehingga kita bisa mempertahankan prestasi yang sudah kita berikan. Demikian, terima kasih, selamat siang.